Bos, kenal sama aktris cantik yang satu ini? Angbin mulai dikenal publik lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala dan beberapa judul film yang ia bintangi. Doi beralih profesi menjadi pengusaha kuliner loh bos. Waduh, kayaknya Angbin Kitchen siap dapat cuan banyak di bulan Ramadan nanti nih. Hai bos, kenalin aku di sini adalah salah satu emak-emak yang gabut tapi akhirnya berujung jadi buka usaha di rumah karena hobi aku. Karena aku sering konten dan sering masak, banyak banget pembeli atau netizen yang mau beli dagangan aku sampai akhirnya sekarang aku jadi buka usaha di rumah. Kalau penasaran, teman-teman yang penasaran, ikutin terus, tetap di Cuan Bos. Usaha Angbin jelas didukung penuh sang suami Adli Fairuz. Adli selalu menemani Angbin di dapur, bahkan tidak ragu untuk turun tangan membantu proses produksi. Bantu-bantu ke teman-teman, ini bini gua masak nih, beli dong gitu kan, biar seneng gitu. Jadi terus bantu support untuk jualannya, bantu biar kalau butuh konten ayo sama aku gitu. Sebelum bisa berkembang seperti sekarang, ternyata ada cerita menarik awal mula Angbin membuka usaha kulinernya. pas udah aku sering, lambat laun udah 4 tahun aku bikin konten ya, yang aku share di berbagai macam platform. Penontonnya banyak, mulai banyak yang ngomong gini, "Kak, boleh nggak masakannya aku pesen 100 porsi, nanti aku bayar." Mulai tahun 2021-2022 itu mulai banyak kayak gitu. Yang awalnya cuma hobi memasak dan sekedar share hasil masakan ke sosial media, ternyata berujung buka usaha deh bos. Cumi Jahat ini adalah sejarah di mana akhirnya aku sampai bisa buka usaha sampai sebesar ini, sampai punya belasan karyawan. Ini pertama tuh aku luncurin Cumi Jahat, kedua aku luncurin teri dombreng. Ini teri dombreng juga bestseller juga. Saat ini banyak menu makanan yang terus bermunculan dari Angbin Kitchen. Spesialnya jelas nasi uduk seharga 600.000. Dengan harga segitu, udah dapat 30 porsi kecil nasi uduk dengan aneka lauk pilihan. Cocok buat santapan buka ataupun sahur nih bos. Menu lain juga ada pastinya bos, seperti cireng mojod dan cilok legrek. Unik-unik ya bos namanya. Ini rendang bener-bener resep aku dan dijamin pasti nggak akan nyesel deh. Karena kalau yang udah biasa masak, nonton aku masak udah tahu masakan aku tuh medok. Nah, semua dijamin maknyos karena Angbin terus berinovasi dan mengkoreksi rasa masakan. Bahkan Doi bisa menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk memasak dalam jumlah besar loh bos. Aku tuh payek udah punya langganan, risol udah punya langganannya, cireng udah ada langganannya. Jadi di chart penjualan tuh ya alhamdulillah barang tuh keluar semua, nggak ada yang barang sampai mandek gitu, nggak ada sih. Karena ada penyukanya masing-masing gitu. Pantes ya kalau ratusan order lewat aplikasi terus berdatangan. Makanya dapurnya nggak libur bos. Orderannya jalan terus, nambah lagi orang satu sampai akhirnya aku pakai admin. Karena aku udah sebenarnya dari hari kedua sih ya, aku udah nggak kuat ngebalesin itu kan tang ting tung yang masuk tuh satu hari WhatsApp itu yang masuk tuh 400 sampai 1000. Bos, buat yang baru membuka usaha, menentukan harga produk yang kita buat terkadang bikin galau ya. Itu juga yang dialami Angbin. Akhirnya aku jual 50.000. Itu tiba-tiba satu hari yang bener-bener masuk ke WhatsApp dan serius pesen, kan DM masuk ke ribuan lah ya, itu 100, yang bener-bener transfer tuh 100, sampai aku bilang yang belum dikirim jangan transfer dulu ya, karena aku nggak tahu cumi tuh 1 kilo jadi berapa botol, aku tuh nggak tahu. Kualitas menentukan harga, jelas ya bos, dan kualitas rasa dari makanan buatannya terus Angbin jaga.
Doi melakukan semua proses produksi dengan teliti, mulai dari tahap pemilihan bahan hingga pengemasan makanan yang sudah matang. Dalam menjalankan bisnisnya, Angbin juga merekrut beberapa karyawan. Cukup, alhamdulillah gitu kan, bisa berjalan sampai sekarang, bisa nambah terus karyawan. Soal omset, Angbin gak mau banyak bicara nih bos. Tapi kalau orderan hampir ratusan setiap hari, bisa kebayangkan bos omsetnya setiap bulan? Seiring berjalannya waktu, usahanya bukan cuma diminati sesama artis, tapi juga ke masyarakat luas. Bahkan sering repeat order dan banyak yang jadi pelanggan tetap loh bos. Ke aku waktu lagi down banget tuh sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur ditemenin, sampai dipegangin sama si Mbak Juju, "Non, ayo tidur, makan." Saking aku tuh stres mikirin, aduh besok 300 botol nih, mikir gitu, besok pasti nambah lagi kan, 300 botol itu utang hari ini, besok nambah lagi 200 lagi, aduh. Kisah sukses Angbin dalam mengelola bisnis kuliner ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keberaniannya untuk banting setir dari dunia hiburan ke dunia bisnis telah menunjukkan bahwa seseorang dapat sukses di bidang apapun asalkan punya ketekunan. Bagi Angbin, usaha ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga bentuk ekspresi diri dan cara untuk terus produktif meski dari rumah. Yang penting harus tetap inovatif, kreatif, dan juga harus berani mencoba hal-hal baru. Yang penting tetap cuan, bos.